من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pada sesi yang kedua masih dengan pembahasan yang sama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya al-kauniyah dan ayat-ayatnya al-matluwah, al-Qur'anul hadits, tentang nama dan sifatnya dan juga tentang perbuatan-perbuatannya. Pada kesempatan malam hari ini kita sedang membacakan keterangan dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam perihal perbuatan Allah, fi'lullah bahasa Arabnya, yaitu istiwa di atas arsy. Telah kami sampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang itu semuanya menyebutkan tentang Allah beristiwa di atas arsy. Di antaranya pada ayat yang terakhir yang telah kita bacakan tadi dalam surah Taha, ayat yang kelima, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah zatnya Maha Rahman, di atas arsy beristiwa. Ahlu sunnah menukilkan ucapan para salaf, di antaranya ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa makna istiwa adalah berada di atas. Ulu wartafa. Ulu itu tinggi, irtafa itu di atas, tinggi di atas arsy. Dan Allah zatnya maha tinggi, tinggi secara zatnya dan tinggi secara nama dan sifatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara dalil yang ada adalah ayat Al-Quran dalam surat Ghafir ayat yang ke-37. Redaksinya berbeda dengan ayat yang di atas tadi kita baca. Tetapi dari ayat yang akan kita baca ini menerangkan keyakinan Allah berada di atas. Beliau mengatakan, wa akhbarallahu subhanahu an Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran tentang Fir'aun al-la'in, yang terkutuk. Fir'aun mengatakan kepada bawahannya, menterinya yang bernama Haman, ya Haman, ibn li sarhan. Wahai Haman, bangunkan untukku sarhan. Sarhan itu gedung yang menjulang tinggi ke atas. Apa niatan Fir'aun? Tujuannya minta dibangunkan gedung yang sangat tinggi, menjulang ke langit bahasa kitanya. Fir'aun mengatakan, la'alli ablughul asbab. Semoga dengan bangunan yang tinggi itu aku bisa menempuh sebab guna melihat Rabbnya Musa. La'alli ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Aku akan berupaya untuk melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, karena aku meyakini
Musa pendusta. Musa telah berbohong. Perhatikan kalimatnya. Dari kata-kata ini berarti Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Tuhannya Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan berita ini didustakan oleh Fir'aun. Saya meyakini Musa ini bohong. Saya buktikan. Bikin bangunan yang tinggi. Pencakar langit kalau bahasa kita sekarang. Aku akan tembus sebab guna bisa melihat Tuhannya Musa. Karena saya tidak percaya bahwa Tuhannya Musa di langit. Kalau Imam Abu Taman As-Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf, beliau mengatakan, wa innama qala dhalika li'annahu sami'a Musa yadhkuru anna rabbahu fis sama. Fir'aun mengatakan kata-kata ini dikarenakan dia mendengar Musa alaihissalatu wassalam menyebut tentang Rabbnya ada di langit. Lihat kembali kata beliau, ucapannya Fir'aun, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku meyakini Musa berdusta. Pada kalimat ini kata beliau, inna fis sama ilahan. Musa mengajarkan keyakinan bahwa di langit ada Tuhan di sana. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini bukan hanya keyakinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi keyakinan semua para rasul dan para anbiya. Bahkan itu disebutkan dengan dalil fitrah. Fitrah manusia meyakini Allah itu di atas. Karena atas lebih mulia dari bawah. Karena itu setiap orang yang berdoa dia mengangkat tangannya ke atas. Karena fitrahnya mengatakan Allah di atas. Tidak pernah ada orang yang berdoa menghadap tangannya ke bawah kolong tempat tidur. Ya Allah, kamu ada di mana-mana, saya berdoa kepadamu. Tidak ada. Tetap orang itu akan berdoa ke atas. Ya Allah, memohon, mengangkat tangannya ke atas. Karena fitrah meyakini Allah itu di atas. Dan ini adalah keyakinan di antara keyakinannya Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Imam Abu Uthman As-Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits ini, beliau menyebutkan beberapa ucapan hadis Nabi akan dibawakan nanti oleh beliau, dan juga ucapan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama ahlul hadis, yang mana kita mengikuti jejak langkahnya beliau-beliau. Kitab ini Aqidatus Salaf, akidahnya para salaf. Maka beliau menukilkan dalam kitab ini setiap keyakinan-keyakinannya dengan dasar-dasar nukilan yang dinukilkan oleh beliau dari para ulama salaf. Di sini kita akan bacakan beberapa di antaranya sesuai dengan waktu yang ada. Qala Imam Abu Uthman As-Sabuni, wa ulama'ul ummati wa ayanul a'immati minas salaf rahimahumullahu jami'an lam yakhtalifu fi anna Allah 'ala 'arsyihi wa 'arshuhu fawqa samawatihi. Ulama umat ini dari zaman sahabat sampai berikutnya, demikian pula para imam, imam-imam dari para salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, tidak ada yang berselisih berkaitan tentang Allah beristiwa di atas arsy, dan letak arsy itu di atas langit-langitnya. Disebutkan dalam athar Ibn Abbas, dan demikian pula dalam athar Ibn Mas'ud, dibawakan dalam kitab akhir
dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Urutan makhluk bumi dan langit. Di atasnya ada makhluk yang bernama kursi. Kursinya lebih besar daripada bumi dan beserta langit yang 7. Disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan kursinya Allah lebih luas daripada makhluk yang bernama langit-langit yang 7 dan bumi. Perbandingannya bagaimana? Perbandingannya adalah seperti kain yang koin, bukan kain, koin. Berupa uang. Cincin begitu ya. Kecil, sesuatu yang kecil. Ditaruh di padang pasir yang begitu luas. Padang pasirnya itu adalah kursi. Langit-langit yang 7 ditambah dengan bumi yang besar ini. Itulah penggambaran tentang cincin yang kecil. Atau mata koin yang kecil. Kursinya sangat besar. Kemudian di atas kursi ada arsy. Disebutkan dalam beberapa riwayat, wa kana arsyal ma, arsy-nya Allah di atas air. Berarti kursi, di atas kursi ada bahrun, ada lautan yang begitu besar. Dan arsy Allah di atas air, di atas laut. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa perbandingan makhluk yang bernama kursi dengan arsy, kursi itu seperti cincin yang kecil, beberapa mata kain yang kecil dilemparkan di padang pasir yang begitu luas. Dan arsy itu adalah padang pasirnya. Sangat besar arsy itu. Di atas langit, di atas bumi, di atas kursi. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Yang paling besar adalah arsy. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas itu semuanya. Dan Allah maha besar, lebih besar daripada arsy-nya. Nah, keyakinan kita Allah berada di atas arsy, itu bahasa Arabnya istiwa. Sehingga kalau ada makna bersemayam, sesungguhnya bersemayam ini harus dirinci. Karena makna yang ada dari salaf berada di atas. Kalau bersemayam itu menunjukkan keberadaan di atas arsy, benar, Allah berada di atas arsy. Tapi kalau bersemayam itu ada penggambaran duduk di atas kursi. Sebagaimana raja-raja di dunia, kursinya lebih besar daripada rajanya. Bentangan permadani lebih besar daripada rajanya. Allah bagikan seperti semut yang berada di atas buku atau kertas yang luas. Itu semuanya batil. Anda telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena tidak ada ilmunya yang seperti itu. Itu hanya penterjemahan dengan akal. Maka itu batil. Yang benar Allah di atas langit. Allah di atas arsy. Semua yang di atas kita disebut dengan langit. Sebagaimana tadi kami sampaikan sebelum adzan maghrib. Bisa dipahami hadirin? Ya. Keyakinan ini tidak ada satu di antara salaf yang berselisih. Ini adalah satu hal yang disepakati. Kemudian Imam Abu Uthman Sabuni merinci kembali akidah salaf, akidah kita semuanya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat. Qala Imam Abu Uthman Sabuni rahimahullah ta'ala, yuthbituna min dhalika ma athbatahu Allah. Ahli sunnah mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan oleh Allah bagi dirinya. Jadi kita tidak ngarang, kita tidak berimajinasi, kita tidak menerawang, kita bukan hanya dugaan. Gak boleh.
bicara tentang Allah dengan itu semuanya. Dugaan, terawangan, atau imajinasi, nggak boleh. Kita tetapkan bagi Allah nama-namanya, sifat-sifatnya, dan amal perbuatannya adalah apa yang Allah tetapkan saja. Kenapa demikian? Karena bab asma sifat, bab tauqifiyah. Apa itu bab tauqifiyah? Bab yang harus kita berhenti di atas wahyu, itu namanya tauqifiyah. Dari kalimat waqafa, harus berhenti kita. Qif, berhentilah. Tauqifiyah, harus berhenti sesuai dengan nas. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini bab tentang asma wa sifat, tauqifiyah. Beda dengan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi ada sebuah teknologi begini-begini. Satu hari ditemukan teknologi yang lebih canggih daripadanya. Anda bisa bermodifikasi, menginovasi, Anda bisa modifikasi, Anda bisa macam-macam urusan dunia. Silakan uji coba. Karena ilmu pengetahuan dunia berkembang. Beda dengan ilmu tentang ma'rifatullah. Tidak mungkin kita tahu tentang Allah kecuali dengan wahyu. Karena tidak ada yang mengenal tentang Allah kecuali Allah Azza wa Jal saja. Makanya Allah memberitahukan dalam ayatnya. Di antaranya Allah beritahukan Allah beristiwa di atas arsy. Allah yang memberitahukan, bukan yang lain. Bisa difahami hadirin? Ya. Wa yu'minuna bihi. Ahlu sunnah mengimaninya, yakni mempercayainya tanpa banyak bertanya. Itu ahlu sunnah. Apa yang dikabarkan oleh Allah, percayai. Itu benar. Sehingga akal-akal kita jangan dibebaskan. Akal-akal kita ditundukkan kepada nas. Apa yang disebutkan nas, kita yakin. Yusaddiquna Rabba Jalla Jalaluh fi khabari. Ahli sunnah membenarkan semua berita-berita yang Allah sebutkan. Dalam hal ini Allah beristiwa di atas arsy. Kapan itu? Setelah Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya. Setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Ahli bid'ah tidak yakin ini, Pak. Ahli bid'ah tidak yakin. Itulah di antara perbedaan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Karena itu tidak mungkin ahli sunnah bisa bekerja sama dengan ahli bid'ah. Kita mengimani seperti nas yang ada. Allah istiwa di atas arsy. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Al-bid'ah tidak percaya dengan ini, maka kita tidak bisa menerima mereka. Beda keyakinan. Ahlul bid'ah menolak dengan alasan itu istiwa, maknanya istaula. Istiwa, perhatikan kaum muslimin, ahlul bid'ah menambahi satu huruf. Satu huruf. Sehingga berbeda maknanya. Istiwa itu alif, sin, ta, wawu, dan alif. Bahasa kitanya alif, melengkong, Pak. Mereka menambahi huruf di atas alif yang melengkong, lam. Ditambah satu huruf, lam. Sehingga dibaca istaula. Saya tulis di papan tulis. Papan tulisnya nggak ada, Pak, ini, Pak. Warna keton. Kalau ada papan tulis sangat jelas. Istiwa. Dikasih lam. Jadinya istaula. Maknanya jauh sekali. Istaula dari kalimat wala
menguasai. Istaula artinya menguasai. Allah menguasai arsy. Salah apa tidak Pak keyakinan ini? Allah menguasai arsy? Turu kabeh apa bingung kabeh? Hadirin yang kami muliakan, ucapan Allah menguasai arsy itu tidak salah, tapi menjadi salah ketika kita tafsirkan ayat tadi di atas. Dialah Allah walladzi khalaqa as-samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam kurun waktu 6 hari. Tsumma istawa al-'arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti tadinya tidak di bawah kekuasaan Allah. Setelah itu baru Allah menguasai arsy. Itu maknanya. Karena ada kalimat dengan tsumma yang artinya kemudian. Setelah ini kemudian Allah kuasai. Ini makna batilnya. Istiwa bukan istaula. Istiwa menunjukkan Allah berada di atas arsy. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah bedanya ahli sunnah. Sehingga barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, keyakinan Allah di atas arsy, maka dia bukan ahli sunnah, dia adalah ahli bid'ah. Bahkan para ulama mengkafirkannya. Siapa saja yang mengkafirkannya? Kita akan lanjutkan membaca kitab ini karena waktu yang sempit. Khawatir tidak sampai pembahasan, waktunya sudah habis. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Widliquna matlaq Allah subhanahu. Perhatikan kalimat ini. Prinsip ahli sunnah. Memutlakkan apa yang Allah mutlakkan. Apa ini bahasanya kok memutlakkan? Memutlakkan bahasa kitanya melepas. Biar seperti itu. Jangan kamu tambah-tambahi. Jangan kamu batasi. Allah di atas arsy mutlak sudah. Jangan kamu bicara nempel, ngambang, mabur. Apa ngeletak? Ngerti ngeletak apa? Yang saya bicara tentang itu, tidak ada nas yang menyebutkan tentang hal itu. Mutlakan saja. Sebutkan Allah di atas arsy, selesai. Karena Allah memutlakannya, dan itu adab kita kepada Allah. Ketika Allah tidak merinci, maka jangan kita merinci. Ketika Allah tidak menyebutkan bagaimananya, maka jangan kita menggambar-gambarkan, membayangkan bagaimananya dan seperti apanya. Itlakan sebagaimana Allah memutlakkannya. Min istiwa ala arsy, misal pembahasan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Wa yamurrunahu ala zahirihi, Rasul dan para sahabat serta tabi'in dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka melewati ayat-ayat, hadis-hadis tentang nama dan sifat Allah dan perbuatannya sebagaimana yang ada. Ucapannya Imam Auza'i di antara ulama salaf yang mengucapkan kalimat itu adalah Imam Auza'i, namurruha kama ja'at bila kaifin. Namurruha, kita lewati ayat-ayat itu, kita baca ayat-ayat itu, hadis-hadis itu tentang Allah dan sifatnya dan perbuatannya sebagaimana adanya. Terjemahkan sebagaimana zahir nas. Bila kaifin, tanpa bertanya seperti apa dan bagaimana. Itu adab kita, Pak. Dan itu akidah kita. Prinsip ini menyelamatkan kita dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang mengakibatkan menggambarkan Allah seperti manusia.
Inilah prinsip besar akidah salaf yang harus kita pegangi, wahai kaum muslimin. Namruha tamaja'at. Kita lewati, kita baca seperti apa yang ada. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan dalam muqaddimah syarah beliau terhadap Kitabul I'tiqad beberapa kaidah-kaidah penting dalam bab asma sifatullah. Bab yang pertama yang paling penting, yang paling utama adalah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha min ghairi takrif, min ghairi takyifin wa tashbihin. Tetapkan olehmu nas-nas nama dan sifatullah serta perbuatan-perbuatan Allah seperti istiwa ala zahiriha, sesuai dengan makna yang tertera di zahirnya kata-kata itu. Jangan engkau palingkan kepada makna lain tanpa dalil, karena engkau akan jatuh pada dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala memuji sikap orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam ilmunya. Allah puji mereka karena mereka beriman dengan semua yang ada tanpa menolak. Allah berfirman, orang-orang yang rasikhuna fil ilmi yaqulun. Faman rasikhun, orang-orang yang dalam ilmunya, kuat imannya, mereka mengatakan amanna bihi, kami percaya dengan itu, kami percaya dengan berita itu. Dalam Al-Quran kami percaya itu, dalam hadits yang sahih kami percaya itu. Amanna bihi kullun min indi rabbina, semua itu datangnya dari Rabb kita. Berita yang menyebutkan Allah istiwa di atas arsy, siapa yang menyebutnya? Allah dalam Al-Quran, Rasul dalam hadisnya. Aman Nabi, kita tinggal mengatakan kami percaya dengan itu. Masya Allah, ini yang harus kita lakukan. Jangan liar. Otak kita ini jangan dibebaskan. Sekali lagi, Al-Imam Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah ada satu bab poin penting dalam perkara akidah. Prinsip ini fahami betul, Pak. Ini prinsip yang sangat kuat dalam akidah kita. Imam Tahawi mengatakan, man rama ilma ma hudir anhu ilmuhu walam yakna bitaslimi fahmuhu hajabahu an khalis tauhidi wa safil ma'rifati wa sahih imani. Ini ucapan Imam Tahawi. Hadirin perhatikan betul-betul. Yang ngantuk melek lima, melek di sitak, engkau ngantuk mani orang apa? Ngantuk itu nikmat, Pak. Saya tidak menghalangi. Tapi ini penting. Khawatir kalau ngantuk bukan paham. Dia mengatakan, man rama, barang siapa yang menginginkan ilmu ma hudira anhu ilmuhu, barang siapa yang ingin mengerti sesuatu yang dilarang untuk mengerti, sesuatu yang dilarang untuk kita mengilmuinya, untuk kita mengerti tentangnya, walam yakna bitaslimi fahmu, dan dia tidak mencukupkan pemahaman dia dengan menerima nas, tidak mencukupkan diri dengan nas ini. Bagaimana pemahaman? Sudah seperti itu, akal kita tundukkan terima sudah. Dia tidak mau seperti itu, dia pengen tahu, padahal ilmu itu dilarang. Contohnya, butuh contoh tidak, Pak? Butuh contoh. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana nama Allah dan sifatnya, itu ilmu yang dilarang.
Allah menyebutkan tentang istiwanya tanpa menyebutkan bagaimananya. Allah menyebutkan Allah memiliki wajah tanpa menyebutkan seperti apa wajahnya. Allah menyebutkan memiliki tangan. Allah memiliki dua tangan tanpa menyebut tentang seperti apa dan bagaimananya. Maka jangan kita ingin tahu sesuatu yang Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Ilmu yang dilarang. Istiwanya Allah di atas arus, ayatnya telah kita baca. Jangan kemudian kita ingin tahu sesuatu yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Itu ilmu dilarang untuk kita tahu tentang kaifiyatullah. Seperti apanya Allah Azza wa Jalla. Zatnya kayak apa, dipikir-pikir, tangannya kayak apa, dipikir-pikir, istiwanya kayak apa, dipikir-pikir. Itu ilmu yang haram dipelajari. Barang siapa yang dia tidak mencukupkan dengan menerima nas, saya nggak mau terkekang dengan nas, saya harus berpikir bagaimana itu. Anda sudah jangan begitu. Anda yang penting yakini apa yang dalam nas, Allah beristiwa di atas arsy. Selesai sudah. Enggak, saya nggak mau. Saya tidak mau terkekang dengan ayat atau hadis. Saya pengen menerawang, saya pengen tahu bagaimananya. Kalau Anda seperti itu, Anda tidak akan mungkin bisa bertauhid. Itu pertama. Tidak mungkin Anda bisa mengesahkan Allah. Tauhid itu mengesahkan. Kenapa tidak mungkin bisa bertauhid? Karena orang yang berbicara tentang Allah dengan akalnya, menerawang berupa untuk mengetahui bagaimananya, menggambarkan seperti apanya, pasti ujung-ujungnya menyamakan Allah dengan manusia. Dan ketika itu dia jatuh pada syirik. Syirik itu bukan hanya nyembah kuburan, Pak. Itu bagian dari syirik dalam hal uluhiyah. Syirik itu bukan hanya menyembah patung saja, Pak. Itu bagian dari syirik uluhiyah. Syirik itu apa? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Allah disamakan dengan manusia. Ini syirik. Barang siapa yang berbicara tentang Allah tidak dengan taslim, keimanan, tidak dengan penerimaan, mencukupkan dengan wahyu saja, namun dia pengen akalnya menerawang, membagaimanakannya, menciptakan ilusi, maka pasti dia tidak mungkin bisa bertauhid. Wasafil ma'rifah, tidak akan mungkin benar pengertian dia tentang Allah. Dan ketiga, wasihil iman, dan tidak mungkin imannya benar. Karena itu jangan berani-berani kita ingin tahu sesuatu yang dilarang untuk kita tahu. Misal yang lainnya tentang takdir, Pak. Tadi sebelum maghrib kami telah menyinggung hal ini. Ilmu tentang takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin manusia tahu tentang takdirnya. Sehingga janganlah kita menerawang takdirku besok apa ya, tahun depan apa ya, kemudian cari tahu dengan membaca apa, garis tangan. Kalau bapak, siapa saja di antara kita, bapak ibu-ibu, ada orang yang, sini mas tangannya coba saya lihat. Kemudian dia lihat. Untuk dia ramal, jangan berikan, Pak. Jangan berikan. Ini praktek kesyirikan. Seakan-akan dia adalah mengerti tentang alam gaib, menandingi Allah Azza wa Jalla. La ya'lamul ghaib. Tidak ada yang mengerti alam gaib. Siapapun di langit dan siapapun di bumi, illallah, kecuali Allah saja. Orang ini mendudukkan dirinya setika dengan Allah, seakan-akan dia tahu nasib kita dengan membaca jari atau membaca apa ini, garis tangan. Kadang-kala dia meramal dengan tanggal lahir. Kamu lahir bulan ini, berarti Anda bintangnya Leo.
Anda lahir bulan ini, bintangnya Gemini. Anda lahir bulan ini. Ingkari itu. Karena nggak mungkin seorang manusia tahu tentang alam gaib atau tentang takdir apa yang akan terjadi nanti. Jangan percaya dengan para dukun, tukang sihir, para ramal itu bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia peramal. Arraf, orang yang mengaku tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Bahasa kitanya tukang bedek. Tahu tukang bedek, Pak? Watak bedek ya, kemudian jadi lurah. Di bedek. Jangan sampai kita percaya, Pak, diberikan tangan kita untuk diterawang, walaupun kita tidak mengimaninya, tidak mempercayainya. Jangan, itu praktek kesyirikan. Dan bahayanya jikalau ternyata apa yang diucapkan oleh dia Allah takdirkan itu terjadi, akan merubah keyakinan kita. Ternyata benar ya ucapan dia loh, saya ingat loh, diramal tanganku begini, ternyata betul lah. Akhirnya kamu berpindah akidah. Itu ilmu yang dilarang. Jangan pernah kita ingin tahu tentang ilmu itu. Bisa dipahami hadirin? Apa ilmu yang boleh? Ilmu yang boleh, ilmu Al-Quran wa Sunnah. Karena kita sedang berbicara tentang agama. Agama Islam. Pelajari apa yang dalam Al-Quran, pelajari apa yang dalam Sunnah. Itulah ilmu kita. Dasar kita. Pengetahuan kita. Jangan yang dilarang. Sehingga kaidah ahli sunnah, namurruha kama ja'at bila kaifin. Kita lewati ayat-ayat itu sesuai yang tertera, terjemahkan sesuai lahirnya, dan fahami sesuai apa yang ada, tanpa kita bertanya bagaimananya, dan tanpa kita menggambarkan seperti apanya. Termasuk dalam bab ini adalah tentang apa? Al-istiwa. Kemudian Imam Abu Uthman As-Sabuni menyebutkan athar-athar ilmu-ilmu tentang bab ini dengan sanadnya sebagai bukti bahwa keyakinan ini dinukil dari para salaf. Maka disebutkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni sanad-sanadnya, rawi-rawinya yang menyambung sampai pada sahabat dan sampai pada Rasul. Di antaranya beliau mengatakan, berkata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, kitab yang sedang kita baca, mengatakan, akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki atau al-Muzakka, qala haddathana Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman az-Zahid, qala akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafiz min asl al-Atiq, qala haddathana Abu Yahya ibni, sebutkan sini dengan kaisabah, Al-Warraq, qala haddathana Muhammad ibn Ashras Al-Warraq Abu Kinana, qala haddathana Abu Al-Mughira Al-Hanafi. Ini semua nyambung dari murid ke guru, murid ke guru, guru terus nyambung. Qala haddathana Qurrah ibn Khalid an Al-Hasan an abihi an Ummi Salamah. Ummu Salamah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ketika membaca ayat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, beristiwa di atas arsy. Ummu Salamah sahabiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Makna istiwa sebuah kata yang ghairu majhul. Ghairu majhul yani ma'lum, diketahui maknanya. Ghairu majhul artinya tidak majhul. Majhul itu sesuatu yang tidak diketahui. Tidak diketahui.
Yani artinya diketahui. Makna istiwa diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy, ini tidak akan masuk akal. Arsy-nya saja kita tidak tahu seperti apa. Itu adalah makhluk. Bagaimana dengan Allah Khalik, Zat yang Maha Besar yang menciptakan arsy? Bagaimana istiwanya Allah tidak mungkin bisa masuk di akal kita. Kalau kita ditanya tentang roh saja tidak masuk akal kita kok. Panjenengan yakin gadah roh Pak panjenengan Pak? Hah? Benate roh. Coba gue didemek. Sungai plastik. Enggak ada yang bisa. Itu saja Anda tidak mampu memikirkan tentang roh. Itu bukan urusan manusia. Qul roh min amri Rabbi. Roh itu urusan Rabbku. Roh saja yang ada pada tubuh kita, akal kita tidak bisa menggambarkannya, tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana lagi dengan Allah, Zat yang menciptakan itu semuanya. Jangan pernah kita congkak. Oh saya mampu bagaimana? Anda tidak bisa berpikir tentang tubuh Anda sendiri. Bagaimana dengan berpikir dengan Allah yang menciptakanmu? Wal iqrar bi iman, mengikrarkan keyakinan Allah beristiwa di atas arsy. Itu adalah bentuk keimanan, keyakinan. Kalau ada yang bertanya, iman itu apa sih? Iman itu percaya. Misal percaya dengan Allah berada di atas arsy. Itu percaya itu. Loh, apa sudah pernah melihat? Belum. Tidak pernah. Loh, oh percaya, begitu yang namanya iman. Tidak harus ada pembuktian secara panca indera baru kita percaya. Yakin dengan Pak adanya malaikat, makhluk ini loh, masih bicara tentang makhluk. Yakin. Naten ningalinya dengan meruh malaikat? Belum pernah. Tapi yakin. Masih makhluk. Percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Pernah ketemu? Belum. Tapi saya percaya. Begitu seterusnya. Itulah yang membedakan mukmin dengan kafir. Kalau kafir itu tidak mau beriman sampai mereka melihat, kata mereka, kami nakbash al-qubra, kami bongkar kuburan dan tidak kami dapati siksa kubur. Karena itu kami tidak mengimaninya. Wong kafir kayak kata sini kubak. Bagi kita yang mukmin, cukup dengan adanya berita dalam ayat, dalam hadis, adanya adab kubur. Cukup bagi kita percaya. Walaupun ketika kita bongkar kuburan tidak ada siksaan di situ. Karena cukup dengan berita kita percaya. Beritanya siapa? Beritanya Allah. Beritanya Rasul, bukan sembarangan berita surat kabar. Hadirin kaum muslimin, itulah iman. Wal juhudu bihi kufrun, kata Ummu Salamah, menentang berita Allah beristiwa di atas arsy itu adalah bentuk kekafiran. Bentuk apa Pak? Kekafiran yang mengkafirkan pelakunya. Kemudian Imam Abu Tuman Sabuni menukilkan dengan sanadnya, qala haddatsana Abu Hasan bin Abi Ishaq المزكي بن مزكي قال حدثنا أحمد بن نضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد قال حدثنا جابر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس. Sebutkan dari fulan sampai Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi. Imam Malik pernah ditanya tentang ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa.
Allah berfirman, Allah Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Pertanyaannya, kaifastawa? Bagaimana beristiwanya? Bukan meyakininya, bukan permasalahan istiwanya. Allah beristiwa di atas arsy, dalilnya kuat. Yang dipertanyakan bagaimananya? Imam Malik marah besar mendapatkan pertanyaan itu. Kenapa beliau marah? Karena pertanyaan ini pertanyaan bid'ah. Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Makna istiwa itu satu kata yang diketahui maknanya, bukan perkara yang majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya, seperti apanya Allah beristiwa di atas arsy, itu satu hal yang tidak mungkin masuk akal. Akal manusia tidak akan mungkin tahu. Wal imanu bi wajibun. Mengimani Allah beristiwa di atas arsy hukumnya wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy adalah perkara bid'ah. Tidak pernah di zaman sahabat adanya sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang bagaimananya, karena itu satu hal yang dilarang. Kalimat dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', dalam surat Asy-Syura yang ke-11, tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu sudah cukup untuk memberikan ilmu bagi kita. Jangan pernah bertanya bagaimananya, karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau engkau bertanya bagaimananya, engkau akan mampu menyerupakan. Berarti akan disebut satu contoh bagaimananya tentang perbuatan Allah, nama dan sifatnya. Tetapi karena beritanya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, karena itu jangan pernah bertanya bagaimana sifat Allah itu. Pertanyaan tentang bagaimananya itu adalah perkara yang beda. Maka orang ini pun dikeluarkan dari majelis. Jazakallah khairan. Kita jeda dulu adzan isya dan kita akan lanjutkan insyaallah sampai jam 19.30 insyaallah. Yang mau berwudu tafadhalu barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Waktu kita tinggal sedikit, kita masuk pada nukilan berikutnya. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni menyebutkan akidah ini dengan sanadnya. Kita baca dengan cepat. Qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adl. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الصفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة ابن شيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسألوا عن الرحمن على العرش استوى. Sampai pada seorang bernama Ja'far bin Abdullah, beliau mengisahkan kejadian yang tadi kita baca. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Maka jawabannya sama. Beliau sangat murka mendapatkan pertanyaan itu. Marah besar. Karena orang ini tidak tunduk, tidak mencukupkan dengan berita yang ada Allah istiwa di atas arsy, tapi bahkan dia bertanya tentang bagaimananya. Maka beliau mengatakan, wa inni ala akhafu an takuna dhallan, aku khawatir kami ini adalah orang yang sesat dan bisa menyesatkan orang yang ada di majlis ini.
Fa'ukhrija, diperintahkan diusir orang ini. Ahlu sunnah tidak pernah bertanya tentang bagaimana nama dan sifat Allah serta perbuatannya. Tapi ahlu sunnah mengimani apa adanya. Tertera di situ apa beritanya, diimani sesuai dengan beritanya. Kemudian beliau membawakan ucapan dari Imam Malik melalui sanad yang lain. Untuk bisa dibaca panjang lebar, di situ disebutkan tentang makna istiwa dan beliau pun menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Kita masuk pada ucapan yang lain. Nukilan dari Imam Abu Uthman Sabuni. Wa su'ila Abu Ali Al-Husain ibn Fadl Al-Bajali al-istiwa. Satu hari Imam Abu Ali Al-Hasan bin Fadl ditanya tentang makna istiwa. Faqila lahu kaifa istawa al-'arsy? Ada seorang bertanya, apa makna istiwa dan bagaimana caranya? Maka Imam Abu Ali Al-Husain ibn Fadl Al-Bajali beliau menjawab. Perhatikan jawabannya. Inna la na'rifu an anba'il ghaib illa miqdaru ma kushifa lana. Masya Allah ucapannya. Mari perhatikan waktu kita tinggal 15 menit bahkan kurang. Yang sudah ngantuk dari tadi, tangi-tangi pak, tangi-tangi. Bicara perampung. Ini penting. Belum mengatakan kepada kita satu etikad kita. Apa itu? Kita tidak akan mungkin tahu tentang berita alam gaib kecuali sekadar yang diberitahukan kepada kita. Ya tidak Pak? Ya. Berita kepada kita tentang istiwa saja. Maka itu yang kita tahu. Selebih dari itu tidak mungkin kita tahu. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, jawaban yang sangat telak sekali. Beliau melanjutkan ucapannya. Qad a'lamana jalla dzikruhu an istawa 'ala 'arsyih. Allah telah memberitahukan kepada kita, dan ini adalah ilmunya kita. Dengan Allah memberitahukannya sehingga kita tahu. Apa itu? Allah memberitahukan zatnya beristiwa berada di atas arsy. Walam yukhbirna kaifa istawa, dan Allah tidak pernah mengabarkan kepada kita bagaimana istiwanya. Maka kita tidak akan tahu. Tidak akan mungkin bisa tahu. Karena pengetahuan kita tentang alam ghaib, tentang bagaimana istiwanya, tidak akan mungkin tahu. Kita hanya tahu sekadar yang Allah beritahukan kepada kita saja. Ini adalah kalimat salaf, kalimat para salaf, ulama-ulama kita. Kemudian beliau menukilkan ucapan yang lainnya, disebutkan dengan sanadnya sampai pada kalimat yaqul sami'tu Abdullah ibn Mubarak, salah satu ulama di zaman tabi'in, muridnya para sahabat, Abdullah ibn Mubarak. Yaqul, beliau mengatakan, na'rifu Rabbana fawqa sab'a samawat. Kita mengetahui, kita tahu bahwa Rabb kita itu Allah berada di atas langit-langit yang 7 lapis. Alal arsy, tepatnya di atas arsy, istiwa, beristiwa di sana, berada di sana, di atas arsy. Ba'inan min khalqihi. Perhatikan kalimat ba'inan min khalqihi. Terlepas dan tidak tercampur dengan makhluk-makhluknya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, dan kita tidak berkata-kata, kita tidak berkeyakinan seperti kaum Jahmiyah yang mengatakan begini,
yakni Allah berada di dunia ini. Jahmiyah salah satu sekte aliran yang mengingkari untuk meyakini Allah di atas arsy. Kenapa? Mereka menolak karena manhaj mereka, metode mereka dalam beriman liar, tidak seperti ahlu sunnah bermetodenya. Tidak bisa atau tidak boleh berbicara tanpa ilmu, apalagi tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jahmiyah kenapa menolak? Karena mereka berpikir, yang pertama tadi kami sampaikan sebelum maghrib atau sebelum adzan isya, Allah tidak butuh tempat, kata mereka. Siapa yang bilang Allah butuh tempat? Kita menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Allah. Allah berada di atas arsy dan Allah lebih besar daripada arsy. Tidak kemudian kita mengatakan Allah butuh tempat yang berupa arsy. Anda saja mengatakan itu, sehingga pikiran mereka nggak mungkin Allah di atas arsy. Kalau meyakini Allah di atas arsy, berarti berkonsekuensi kata mereka Allah butuh tempat. Dan itu mustahil Allah butuh terhadap makhluknya. Ini terlalu akalnya. Berlebih daripada wahyu yang disebutkan, mengakibatkan penolakan tadi. Dia ingin tahu ilmu yang dilarang. Dia ingin menelisik dengan akalnya. Kalau begini maka begitu. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah begini-begini. Itu nggak mungkin. Berarti bagaimana? Allah tidak di atas arsy. Akal mereka begitu. Ini menyalahi manhaj salaf. Alhamdulillah kita berada di atas dakwah salafiyah. Kita diajarkan kepada kita bagaimana salaf dalam mengajarkan akidahnya. Masya Allah, ini adalah nikmat besar bagi kita, sehingga kita selamat dari keyakinan kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah ada di bumi. Ada juga kaum muslimin al-bid'ah yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada juga yang mengatakan Allah menyatu dengan manusia. Wahdatul wujud, menyatunya Allah dalam satu wujud. Ada yang mengatakan Allah menyatu dengan alam. Di antara ucapan yang terkenal adalah ucapannya Al-Hasan Al-Banna, pendiri Jamaah Ikhwanul Muslimin. Salah satu ucapannya dia mengatakan, karena dia adalah alirannya Sufi Hasafiyah, dia mengatakan idza ra'aita hunaka laysa hunaka illa Allah. Kalau engkau melihat alam ini, tidak ada di sana kecuali itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Keyakinan dia Allah ada di mana-mana, menyatu dengan alam. Itu semuanya dikarenakan apa? Tidak menggunakan manhaj salaf dalam memahami nama dan sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, fi'lullah. Liar, menerawang, menduga, menyangka dengan akalnya, yang berakibat pasti dia tidak akan bisa mentauhidkan Allah. Dia akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Pasti akan sesat keimanannya, tidak akan mungkin benar. Hadirin kaum muslimin yang berikutnya, yang terakhir, sebuah riwayat ini dibawakan oleh beliau sampai pada kalimat ketika Nabi menguji seorang budak wanita yang hendak dimerdekakan oleh tuannya, Abu Muawiyah As-Sulami hendak memerdekakan budaknya. Rasul mengatakan, panggil dulu, ditanya dulu, aina Allah, di mana Allah? Yang bertanya di mana Allah adalah Rasul. Maka pertanyaan ini tidak salah. Apakah Anda berani menyalahkan Rasul? Tidak. Yang bertanya aina Allah, di mana Allah adalah Rasulullah SAW.
Kemudian jariah tersebut, budak wanita tersebut mengatakan Allah fis sama, Allah berada di langit, yakni di atas langit, di atas arsy-Nya. Kemudian Rasul bertanya, man ana? Siapa aku? Budak itu mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Dengan dua jawaban ini Rasul kemudian memberikan persaksian, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Dia kaum muslimin yang meyakini Allah di atas arsy, mukmin dia. Kalau wanita, mukminah dia. Berarti yang tidak meyakini ini, maka dia bukan mukmin. Yang tidak meyakini Allah berada di atas arsy, maka dia meyakini yang lainnya, maka dia bukan mukmin. Karena seorang mukmin atau mukminah adalah seorang yang meyakini Allah di atas arsy. Setengah 8. Hadirin kaum muslimin, masih banyak ucapan para salaf tentang hal ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang perbuatan Allah nuzul, turunnya Allah, wa maji'uhu, dan datangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah itu? Bulan depan insyaallah, di hari yang sama, Sabtu yang kedua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa hadir kembali di majlis kita ini supaya bisa melanjutkan kitab yang sering kita baca, kitab bukan surat kabar yang tidak jelas, tapi kitab dengan sanadnya, sehingga kita meyakini sesuatu dengan ilmu, bukan dengan entah berantah tanpa jelas. Pak, kitab ini penting untuk kita lanjutkan dan menjadi pilihan bagi kita untuk membaca kitab ini di majelis kita. Kalau yang dulu tematik terus Pak, gonta-ganti tema, gonta-ganti tema. Untuk kali ini dan untuk seterusnya baca kitab. Sehingga pembahasan demi pembahasan akan berbeda sesuai dengan alur kitab yang kita baca. Masih dengan i'tiqad ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.